Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pendukung setia Timnas Indonesia. Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman sekalian, malam ini kita baru saja sama-sama menyaksikan pertandingan pembuka di grup A pada pagelaran Piala AFF U23 yang terlaksana di Indonesia sebagai tuan rumah, di mana pada pertandingan sebelumnya Malaysia menghadapi Filipina dan Filipina keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0. Setelah itu dilanjutkan oleh pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam dan Indonesia berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor yang cukup telak, yaitu 8-0. Dari pertandingan pertama, sejak menit pertama sampai menit 90, anak-anak timnas U23 yang diasuh oleh Gerald Van den Boer ini luar biasa. Mereka main cukup terbuka, tanpa beban. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dalam sebuah kompetisi, baik itu dimanapun dan kompetisi apapun, pertandingan pembuka merupakan sebuah pertandingan ujian bagi setiap tim. Namun malam ini timnas Indonesia mampu menunjukkan bahwa mereka siap dan mereka adalah tim yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Walaupun kita sama-sama mengetahui bahwa Brunei Darussalam merupakan salah satu tim yang terus-terus menjadi bulan-bulanan di setiap kompetisi AFF, baik itu senior maupun U23. Namun malam ini timnas Indonesia berhasil menang dengan 8-0, merupakan sebuah kemenangan yang menurut saya luar biasa. Dan itu terbukti sesuai dengan bahasa yang disampaikan oleh Gerald Van den Boer bahwa targetnya dia bukan saja timnas Indonesia bisa menjadi juara grup, tapi paling tidak harus menjadi juara. Apalagi saat ini kita tuan rumah, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah, maka Indonesia punya target untuk menjadi juara. Dan pertandingan pada malam ini, apa yang disampaikan oleh Gerald Van den Boer, dia benar-benar menurunkan starting line up yang menurut saya cukup bagus. Karena pemain-pemain yang dipilih merupakan pemain-pemain yang semestinya mereka yang terbaik dari semua yang dipanggil. Nah, dari semua ini, ada salah satu pemain yang mencuri perhatian bagi saya, yaitu Jens Raven, pemain yang baru saja mendarat di Dewa United. Malam ini dia merupakan salah satu pemain yang berhasil mencetak sejarah, karena di kompetisi Piala AFF U23 dia adalah pemain pertama yang mampu mencetak hat-trick dalam satu kali pertandingan, bahkan lebih daripada hat-trick, karena dia kalau tidak salah mencetak 5 gol. Belum ada di timnas U23 yang mampu mencetak hat-trick selain Jens Raven, dan saat ini untuk sementara dia duduk sebagai top skor karena Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 8-0. Ini skor yang cukup telak. Pemain satu ini pintar mencari ruang. Selain dia jadi striker, dia juga mampu memberikan pressing terhadap lawan, dan visi permainannya menurut saya luar biasa, karena memang dia karirnya di luar negeri, dari Eropa, maka visi permainannya berbeda dengan para pemain timnas U23 yang lainnya. Bukannya kita menyepelekan pemain yang lainnya, namun kalau dilihat dari pertandingan malam ini, Jens Raven tampil sangat berbeda dengan pemain-pemain lainnya, karena dasar sepak bola dia dibina dari Eropa, dan itu cukup terlihat pada malam ini. Dia mampu mengobrak-abrik daerah pertahanan dari Brunei Darussalam. Dan saya yakin dan percaya Jens Raven merupakan salah satu striker yang boleh dibilang striker house goal, karena malam ini dia berhasil mencetak 5 gol kalau tidak salah. Dan andaikan kemampuan ini terus diasah, maka dia merupakan striker masa depan timnas Indonesia yang akan bisa membuat timnas Indonesia mempunyai lini depan yang cukup tajam, ditambah dengan pemain-pemain senior yang ada seperti Oli Remeni dan beberapa striker-striker yang ada. Namun malam ini saya secara pribadi cukup memberikan apresiasi kepada Jens Raven. Tampil luar biasa dan dia mampu membawa timnas Indonesia
menang cukup telak atas Brunei Darussalam. Nah, semoga pada hari Jumat nanti menghadapi Filipina dan juga hari Senin menghadapi Malaysia, karena yang kita tunggu-tunggu adalah pertandingan puncak di saat timnas Indonesia menghadapi Malaysia. Karena dua tim ini merupakan musuh bebuyutan dalam tanda kutip di bidang sepak bola, bukan musuh bebuyutan di bidang lainnya, namun di sepak bola. Karena sampai sekarang, walaupun timnas Indonesia baik itu dari senior sampai dengan U23 sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa, boleh dibilang bahwa kelasnya bukan lagi kelas ASEAN. Namun saat ini para pendukung Malaysia maupun para pengamat-pengamat sepak bola Malaysia seakan-akan mengatakan bahwa Malaysia masih lebih baik daripada timnas Indonesia. Maka lewat pertandingan puncak pada hari Senin nanti kita akan bisa melihat bahwa kualitas sepak bola timnas Indonesia dengan timnas Malaysia seperti apa. Dan itu nanti kita saksikan pada hari Senin nanti. Apabila timnas Indonesia berhasil menang atas Malaysia, maka dengan hasil itu sudah bisa membuktikan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia saat ini sudah di atas timnas Malaysia. Dan harus diakui itu. Nah, teman-teman sekalian, mari sama-sama kita dukung. Semoga pada hari Jumat dan hari Senin nanti timnas Indonesia bisa mengatasi Filipina dan juga Malaysia. Karena di hari Jumat dan hari Senin, hari Jumat timnas Indonesia U23 akan menghadapi Filipina dan juga hari Senin akan menghadapi Malaysia. Mari kita doakan semoga Indonesia bisa menjadi juara grup di grup A dan bisa melaju sampai pada final dan bisa mempersembahkan Piala AFF untuk kita semua. Walaupun Piala AFF ini menurut sebagian orang bahwa hanya piala ciki, namun demi harkat dan martabat negara, kita harus bisa paling tidak memiliki satu trofi walaupun itu lewat timnas U23. Oke teman-teman, tetap semangat dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.